ladies and gentlemen, for the next session, we have Jacob Chris Yeu Tirval, Act Alliance, that will be talk about the efforts to strengthen the capacity of local actor in the RR, case studies of crunch in Indonesia. Please welcome Jacob Chris Yeu Tirval, Act Alliance. The stage is yours. Ya, sore ini tak beresin. Oh, ada dua. Selamat siang, salam pagi teman-teman semua. Selamat siang. Jam kritis nih ya. Salam pagi teman-teman semua. Ya, izinkan kami memulai sesi kami. Jadi memang prioritas Sendai Framework memang menyatakan pentingnya untuk memperkuat kesiapsiagaan terhadap tanggap bencana, kemudian perlunya langkah-langkah antisipasi, serta memastikan kapasitas di tingkat lokal tersedia ya tentunya, sehingga proses respon baik dan pemulihannya efektif tentunya di semua level, dari level paling bawah dan level yang paling tinggi. Nah, dalam upaya menerjemahkan prioritas Sendai ini, berbagai komunitas lokal seperti Gereja Bening, Gereja Masehi Timur Tengah Timur, kemudian jaringan Gereja Jacob Chris dan lembaga-lembaga berbasis iman seperti yang Emergency Unit dan Tirval mengupayakan berbagai strategi untuk melakukan peningkatan kapasitas, peningkatan pengetahuan dan keterampilan di tingkat lokal agar masyarakat dan jemaat bisa memahami resiko dan potensi mereka untuk mengelola risiko bencana. Siang ini akan ada 4 narasumber yang akan membagikan pengalamannya. Yang pertama nanti Pendeta Salinda dari Gereja Masehi Timur Tengah Kupang. Kemudian Bapak Banu Subagio dari Jaringan Komunitas Kristen untuk Penanggulangan Bencana. Dan saya sendiri akan membagikan Sari Mutia Timur dari Yang Emergency ini sebagai anggota Eklight dan Ibu Channeling Star dari Vietnam. Ya, untuk sesi pertama ini waktunya setiap speaker 5 menit. Jadi silakan Ibu Linda bisa menyampaikan dan nanti akan saya informasikan kalau sudah mendekati 5 menit ya. Jadi silakan Ibu Linda dan yours. Baik, terima kasih Dr. Sari. Bapak Ibu, saya Pendeta Linda dari Timor. Timor itu oleh beberapa antropolog dikenal sebagai dryland, pulau kering, di mana fenomena angin kering, kekeringan itu memang sudah membuat masyarakat Timor itu terbiasa dengan bencana. Saya kira wabah penyakit menular yang menyerang manusia dan binatang, terutama belalang yang sekarang ini lagi ramai di Sumba, ini memang perlu memperlihatkan bahwa realitas kami itu memang realitas yang menggambarkan tentang kebencanaan. Sehingga sebelum terjadi badai Seroja, bagi kami bencana itu adalah sesuatu yang tergelikan oleh alam. Namun ketika terjadi badai Seroja tahun 2021, tepatnya pada April tanggal 1, kami lalu kemudian tersadarkan bahwa ternyata itulah yang dinamakan bencana karena menelan begitu banyak korban, banyak infrastruktur yang rusak, dan kami merasa sungguh berada dalam perasaan kehilangan yang besar. Sehingga pada kesempatan ini saya diminta untuk berbagi cerita, sharing informasi tentang
pengalaman kami untuk menjadi gereja yang tangguh bencana, sehingga saya akan menyampaikan beberapa poin terkait dengan kondisi kami sekarang ini setelah terjadi bencana badai siklon tropis Seroja. Bapak Ibu, bagi kami kesadaran untuk menjadi satu komunitas yang tangguh terhadap bencana itu hanya akan lahir dari pengalaman komunitas itu terhadap dampak bencana yang sudah dialami. Kami membayangkan jika tidak terjadi badai Seroja dan sebelumnya sudah ada COVID, mungkin kami belum menjadi gereja tangguh bencana sampai dengan sekarang ini. Karena itu bagi kami bahwa tanpa ada pengalaman berhadapan dengan dampak bencana yang telah merusak, menghancurkan dan menghilangkan sesuatu yang sungguh dipandang berharga, maka ketangguhan akan kebencanaan itu bagi kami merupakan keniscayaan. Sebagai komunitas lokal berbasis agama, kami mengakui bahwa pengalaman berhadapan dengan COVID-19 dan juga secara khusus pada siklon tropis Seroja pada April 2021 itu telah memberi dampak positif, di mana satu sisi muncul sebuah paradigma atau model bergereja yang mengintegrasikan isu bencana sebagai bagian dari praksis bergereja, tidak saja dalam aksinya, dalam prakteknya, tetapi juga dalam refleksi menggereja yang telah dimulai melalui konsolidasi dan sosialisasi tentang pentingnya gereja tangguh bencana secara internal yang kami lakukan di tiap-tiap gereja lokal, tetapi juga membangun sebuah teologi yang kontekstual tentang bencana. Bagaimana sebagai gereja kami diajak untuk bisa membangun sebuah refleksi teologis tentang kebencanaan yang pernah kami alami. Dan sekarang ini upaya untuk membangun teologi bencana sementara dilakukan secara sinodal. Dan di sisi lain Bapak Ibu, muncul dari bencana itu juga kita melihat bahwa muncul pula iklim atau bisa dikatakan sebuah habitus baru, yaitu resiliensi atau ketangguhan menghadapi bencana dengan membentuk unit-unit pelayanan kebencanaan yang responsif terhadap bencana, baik di lingkup sinodal, di lingkup klasis, dan juga di lingkup jemaat. Jadi kesadaran seperti ini Bapak Ibu tidak saja terinternalisasi dalam bentuk kesiapsiagaan sebuah komunitas lokal terhadap bencana, tetapi ada upaya sadar di dalam membangun juga kapasitas sumber daya lokal dalam penanggulangan bencana. Itu poin yang pertama. Sementara poin yang kedua terkait dengan membangun kapasitas lokal sebagai unsur terpenting dari ketangguhan, maka di Gereja Masih Injili di Timor, secara khusus di Kupang, Sapu, Alor, dan Rote, beberapa tempat yang saya sebut ini adalah tempat yang memang sangat terdampak dari peristiwa Seroja yang lalu, itu telah melakukan pelatihan gereja tangguh bencana atau yang kita kenal dengan CCT, Church and Community Transformation Resilience Approach, dengan metode pembelajaran yang partisipatif. Poin penting dalam proses edukasi serta membangun refleksi adalah tentu saja mitigasi bencana. Dan proses edukasi dengan pendekatan yang partisipatif ini, Bapak Ibu, ini merupakan cara terbaik bagi kami, tidak saja di dalam membangun kesadaran jemaat untuk ketangguhan, tapi juga di dalam mengidentifikasi kekuatan sumber-sumber lokal dan kearifan lokal yang dapat digunakan di dalam meminimalisir resiko bencana. Bahwa melalui pelatihan gereja tangguh bencana, jemaat tidak saja dilatih untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang kebencanaan, tetapi juga membangun satu atau membentuk sebuah tim dan komunitas yang tangguh dalam merespon bencana. Dan karena itu bagi kami diperlukan sensitivitas dan partisipasi warga gereja terhadap bencana.
Sebab jika jemaat tidak sensitif dan jemaat tidak partisipatif terhadap pengurangan resiko bencana, maka tentu ini akan berdampak lebih buruk lagi bagi komunitas bergereja. Sebagai contoh, saya mau bercerita sedikit. Gereja Maranatha, tempat di mana saya melayani, ini menjadi gereja contoh bagi beberapa wilayah di Gemit yang sementara melakukan GTP, bahwa kami sudah menjadi gereja tangguh bencana jauh sebelum terjadi peristiwa Seroja. Oleh Jakompris dan Yayasan Emergency Unit, anggota jemaat kami dilatih untuk menjadi gereja tangguh bencana pada bulan Oktober dan November, dan peristiwa Seroja itu baru datang di bulan April. Sehingga ketika terjadi badai Seroja, kami lebih sigap, kami lebih cepat tanggap, sehingga katakanlah kerja-kerja kebencanaan, mitigasi, bahkan pada saat terjadi bencana dan pemulihan pasca bencana itu lebih cepat kami lakukan dibandingkan gereja-gereja yang pada waktu itu memang belum ada komunitas gereja tangguh bencana. Itu contoh baik yang kami berikan, kami bagikan dalam pengalaman melatih gereja-gereja lokal untuk juga menjadi gereja tangguh bencana. Hal yang ketiga, bagi kami ini juga merupakan sesuatu yang penting, bahwa membangun jaringan dengan pemerintah dan pihak-pihak yang concern terhadap bencana itu merupakan hal yang perlu dilihat juga. Dan dalam pelatihan gereja tangguh bencana itu memang ada materi yang membuka ruang adanya peran dan partisipasi pemerintah dalam hal ini simulasi kebencanaan. Memang kami sengaja membuka ruang untuk melibatkan pemerintah, sebab kami percaya bahwa urusan ketangguhan, urusan pengurangan resiko bencana itu tidak saja domain dari kami sebagai gereja tangguh bencana, tetapi itu menjadi milik dan tanggung jawab semua pihak. Apalagi kalau berbicara tentang policy atau kebijakan pemerintah terhadap ketangguhan, tentu lebih baik sumber itu kami peroleh langsung dari pemerintah, sehingga melalui pelatihan GTB, jemaat lalu dibawa untuk melihat ketika terjadi bencana mereka harus melalui tahapan-tahapan yang mana dan pihak-pihak siapa saja yang harus mereka jumpai. Dan saya kira ini saja Dr. Sari dari pengalaman kami. Terima kasih. Terima kasih. Jadi yang Pendeta Linda sampaikan ini sangat sesuai dengan tadi pagi isi responnya ya, kalau teman-teman menyimak. Jadi tapi Bu Linda menyampaikan bahwa dua kata kunci yaitu kesadaran dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Untuk selanjutnya Pak Banu mohon share pengalamannya. Terima kasih Dr. Sadi. Selamat siang teman-teman sekalian. Selamat siang. Jakompris juga bekerja sama dengan gereja-gereja di Sulawesi Tengah, khususnya dengan Gereja Protestan Indonesia Donggala dan Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Temuan kami, pengalaman kami dari riset kecil yang kami lakukan bersama Pusat Studi Manajemen Bencana Universitas Pembangunan Nasional Veteran. Yang pertama, pada umumnya jemaat itu belum mempunyai pemahaman dan kesadaran bahwa mereka hidup di wilayah rawan bencana. Sehingga saat bencana terjadi, tidak pernah ada persiapan khusus, tidak pernah punya pengalaman khusus dalam menangani penyintas, dan mereka juga menjadi penyintas. Oleh karena itu, tidak ada standar tertentu yang digunakan untuk melakukan tanggap darurat. Dan juga benar-benar bahwa tanggap darurat ini seperti kita sebut kalau kita sakit, ya, tidak menunjukkan sumber penyakitnya, tetapi hanya gejala sakitnya. Dan setelah bencana gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami yang terjadi, maka mereka baru menyadari bahwa mereka berada di wilayah rawan bencana. Sebelumnya malah ada anggapan, karena Palu ini berada di teluk yang dalam, yang besar, mereka punya anggapan bahwa teluk itu ada wilayah aman dari tsunami. Tsunami itu hanya berpotensi merusak wilayah-wilayah yang berhadapan langsung dengan laut terbuka. Dan itu tidak, dan anggapan itu menjadi dipatahkan oleh tsunami yang terjadi di tahun 2018.
Kemudian situasi ini diperburuk oleh pandemi COVID-19 dan juga mereka punya permasalahan konflik sosial, sehingga sisa-sisa itu masih terekam di dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, setelah melalui serangkaian sosialisasi, bincang-bincang, baik dengan pimpinan gereja maupun dengan jemaat, maka ada kesadaran baru bahwa mereka akan selalu berada di wilayah yang berisiko. Oleh karena itu harus membangun kesiapsiagaan. Ibu Pendeta Linda sudah menyampaikan pentingnya memahami bagaimana bersiap diri, bagaimana risiko yang ada. Kita juga dalam proses diskusi kita ini, risiko itu sifatnya adalah lokal. Oleh karena itu masyarakat lokal harus memahami dan mereka akan menjadi aktor yang paling penting untuk kehidupannya sendiri. Oleh karena itu kami bersama mereka mendampingi untuk membangun bagaimana mereka memahami risiko yang ada, termasuk sebelumnya tidak pernah terpikirkan sama sekali dampak dari perubahan iklim. Ini isu-isu besar yang karena ini slow onset bagi mereka itu masih belum menjadi perhatian yang utama. Kami berusaha untuk memasukkan hal ini di dalam kehidupan gereja. Ada hal yang menarik, teman-teman, bagaimana mereka itu mengatakan, Pak, bagaimana cara kita melawan lupa? Termasuk saya sendiri pada kemarin itu berapa tahun yang lalu ya, gempa di Jogja. Kami berada di sini dan tidak mengadakan acara peringatan untuk gempa besar yang melanda Jogja dan Jawa Tengah itu. Nah, untuk itu tindakan terus-menerus mengingatkan, membangun kapasitas, kemudian simulasi, dan juga ini tidak akan terjadi apabila tidak dinyatakan secara tegas di dalam program maupun strategi gereja. Itu akan dapat terjadi apabila sejak dari pimpinan gereja tertinggi mempunyai komitmen untuk membangun kesiapsiagaan. Kami senang BNPB telah mendorong Jakob Kris untuk mengkampanyekan gereja tangguh bencana untuk umat Kristen di wilayah Indonesia, dan ini menjadi bagian dari kontribusi masyarakat Kristen untuk membangun ketangguhan bangsa. Saya kira itu, Dr. Sari, teman-teman sekalian, beberapa teman kecil. Kami juga berterima kasih kemarin ada presentasi dari teman-teman Skala dengan video yang keren sebagai bagian dari ekspedisi Palu Koro. Saya kira ini akan sangat bermanfaat karena gereja-gereja yang kami kunjungi belum tahu. Jadi kami ingin pinjam video itu untuk mensosialisasikan di kalangan jemaat karena pasti akan mudah. Terima kasih. Terima kasih Pak Baru. Ya, dari dua hal yang sangat menarik disampaikan dan di-highlight Pak Baru adalah perubahan kebijakan di tingkat high level yang terjadi. Tentunya ini termasuk anggaran ya, tidak ada kebijakan itu dari sinode, dan sekali lagi meyakinkan kolaborasi seperti yang Pendeta Linda sampaikan ya, bahwa kita juga perlu berkolaborasi dengan pihak-pihak lain termasuk dengan agama lain supaya lebih inklusif. Selanjutnya izinkan saya mewakili sharing dari BEU dan juga anggota Jakob Kris dan sebagai NGO yang ada di Indonesia. Jadi saya sharing bahwa Yakum Emergency Unit adalah anggota Alliance yang kami mempunyai mandat di emergency response, pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. Sebagai organisasi berbasis keagamaan yang didukung oleh UNESCO, memang salah satu prioritas strategis kami adalah berkolaborasi dengan gereja-gereja lokal, karena mereka adalah institusi lokal yang ada di masyarakat dan sebagai pelatihan teknis seperti PPGD awal, kemudian manajemen impact pengungsian, dan juga pendampingan untuk siaga beserta tupoksinya serta rencana kontingensinya. Jadi bentuknya berupa serangkaian pelatihan, dan tentunya akhirnya ujungnya akan diuji coba, karena hanya pelatihan saja kalau tidak diuji coba juga tidak benar, karena uji coba juga kita tidak hanya perlu ada rencana, karena harapannya ini adalah rencana yang tidak pernah dilakukan, tapi kita harus tetap prepare ya. Jadi uji coba tadi pelatihan dan rencana kesiapsiagaan,
dan simulasi nanti pada saat masuk pada saat pandemi kami tetap melakukan simulasi, tapi tentunya kami adaptasi, kami lakukan inovasi caranya dengan simulasi, tapi melakukan melalui virtual ya, online ya. Jadi kami juga mengenalkan tentang kode etik kemanusiaan dan prinsip-prinsip kemanusiaan kepada gereja dan masyarakat juga, bahwa ini penting untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas pelayanan kemanusiaan. Kemudian untuk pengembangan kapasitas dan inisiatif lokal, kami juga mendukung gereja termasuk inovator-inovator lokal, masyarakat lokal untuk melakukan inovasi ya, karena kalau tidak adaptasi, tidak ada inovasi sekarang mandek. Jadi kita harus selalu terus memperbaiki supaya pelayanan kita lebih baik dan lebih inklusif. Dan paling penting adalah sesuai dengan kapasitas lokal, karena teman-teman lokal yang tahu menghadapinya, dan justru dari mereka kadang kita juga menemukan solusinya. Jadi kami juga mendorong gereja untuk bersejarah, termasuk memetakan sumber daya, aktor-aktor internal siapa, aktor-aktor eksternalnya siapa, agar bisa berkoordinasi, berkolaborasi, serta ada ikut dalam komunikasi ketika persiapan bencana, dan nantinya pada saat respon bencana tentunya menjadi lebih baik. Jadi tadi Pendeta Usi Linda juga menyampaikan bahwa selain melatih, kami memberikan kesempatan pada gereja untuk uji coba. Jadi kami mengundang teman-teman gereja untuk terlibat dalam respon bencana, baik itu di Lampung, di Lombok, di NTT bahkan ya, terlibat langsung bagaimana respon bencana itu seperti apa saja yang harus diperhatikan dan dipersiapkan. Jadi betul seperti yang Usi tadi sampaikan, bahwa tidak hanya pelatihan tapi pengalaman pembelajaran itu akan membuat gereja lebih tangguh dan lebih siap menghadapi bencana, sehingga kedepannya tentunya pasti harus direview lagi kalau sudah ada bencana kontingensi, karena harus disesuaikan dengan tantangan. Itu dari sharing saya, karena memang gereja adalah salah satu konstituen kami. Jadi dari pengalaman Dio dan cerita-cerita tadi dari Ibu Bapak sekalian, bahwa sangat jelas bahwa meningkatkan kapasitas bagi gereja membuat kesiapsiagaan mereka terhadap bencana relatif lebih cepat. Untuk penguat sharing dari Indonesia, kita akan melihat pengalaman MBO lain, yaitu dari Tirvan Belanda. So, Fenwin, time is yours. Selamat siang, nama saya Fenelin dari Belanda. My Indonesian is not so good, so I'll continue in English. I work for Tirvan Netherlands, and as Tirvan Netherlands Development Organization, or NGO, we were privileged to be part of the founding of Jacom Chris with just a very small role. But from the start, it's been very owned by the members and by the founders themselves. But I just wanted to explain a bit from an international perspective why we think working with networks on faith-based disaster risk reduction works very well. So just shortly from my side, because I'm not the main actor, we were thinking of setting up a network back in 2016 because we knew in Indonesia there's already so much capacity for disaster risk reduction. So just bringing different actors together, different NGOs, different faith communities together, you can just already have a larger scale impact than if you just start with one project in one region. And this is what we really saw happening within the Jacom Chris network already, that the members can learn from each other and can increase their impact in that way. And the reasons why we are working worldwide with local faith communities on disaster risk reduction is because the local community is always the first responder. There's no NGO, there's no UN agency that's there at first. It's always the local community. And almost each local community has some sort of faith community. And so in our natural network, those are usually churches, but this could be mosques, this could be any faith communities that are always in each little city, each little town, there is some structure or some group that already has an organization. And the advantage of working with faith communities is because they are motivated. Almost each faith has a motivation to serve your neighbors, to serve the people around you. And they know the risks, they are embedded in the local need. And
so they know what needs to happen and they are there. Why we work on DRR, I don't think we have to go into detail on that because that's already explained a lot. And the approach that we work on, and that Japan Chris also works on, is that local faith communities themselves know the needs, they assess the needs and risks with the community and also plan for action to address those risks and needs with the resources they have themselves. So they get trained to do it themselves, so it's no other agency, no outside influence that is really planning everything because people from the community know, of course, how it works, what the situation is, what their context is. Just to round off, we work in this approach worldwide in different countries, in Africa and in Latin America, but in Indonesia is really one of the first countries that we've piloted this way, working with communities to address their own needs, but really focusing on disaster risk, because of course in Indonesia that's very, very relevant, and the lessons we draw also from the research that Pavana was presenting, we're also seeking to implement in other Asian countries and worldwide. So Indonesia is really the pilot, the first one doing very well because it's so relevant. Terima kasih. Tim Franklin menerangkan juga ternyata Japan Chris sudah juga berkolaborasi dengan agensi yang sudah ada di sini. Jadi penekanan Ibu Franklin tadi sekali lagi pentingnya jejaring dan pentingnya bekerja dengan masyarakat akar rumput berbasis iman dalam penanganan risiko bencana. Karena waktunya mepet, apakah masih sempat mendukung MI yang lainnya nggak sih? Oh, satu aja. Bisa kami nanti bisa sharing kartu nama, Bapak bisa langsung menyampaikan ke kami karena waktunya mepet, tidak singkat sekali. So terima kasih Ibu dan Bapak narasumber atas sharingnya yang luar biasa. So allow me to close our session by emphasizing there are three main strategies for building the capacities of local community, including faith communities. So building awareness, making policies changes, building collaboration and network with other faith. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Salam tangguh. Okay, please give applause to Jacob Chris Yew Trend Fund Alliance. Thank you very much for your session, Ibu.